Hai guys, jadi hari ini aku pengen buat budget untuk bulan Desember. Aku terinspirasi dari channel YouTube Strawberry on the Cake. Nah, aku itu punya masalah untuk keuangan guys. Jadi aku pengen meminimalisir untuk aku kayak buang-buang uang yang uang aku pakai itu nggak tahu kemana kayak gitu. Nah, apalagi aku sekarang sudah menikah, ya aku bisa dibilang pasutri muda seperti itu. Jadi aku benar-benar harus nge-save uang yang sudah dikasih suami aku. Tapi di sini guys, ini khusus uang 1.500.000 ini khusus uang yang dikasihkan untuk aku. Karena aku sama suami itu masih rumah yang berbeda, sedangkan aku ikut mertua karena aku masih kuliah, sedangkan suami aku kerja yang jauh dan suami aku nggak kos di sana, jadi dia pulangnya seminggu sekali. Jadi gajinya itu kayak memang dibagi dua, jadi dia 1,8, aku 1,5. Tapi di sini kalau uang makan, suami aku sudah posin uang khusus untuk ngasih ke mertua aku. Jadi di sini aku cuman tulis makan untuk ketika aku nanti sudah dinas di rumah sakit, misalnya aku lapar atau aku nggak bawa bekal, jadi aku bisa beli di luar seperti itu. Jadi aku post cuma 300.000. Aku terinspirasi banget dengan channel itu karena menurut aku itu positif banget. Dan di Indonesia setahu aku itu masih banyak anak muda yang belum bisa nge-save uangnya, padahal itu sangat penting untuk kehidupan kedepannya. Nah guys, jadi aku per bulannya itu dikasih 1.500.000 sama suami aku, di luar uang makan sehari-hari. Karena seperti yang aku bilang tadi, uang makan sehari-hari itu suami aku sudah ngasih ke mertua aku. Jadi di sini benar-benar 1,5 itu untuk pengeluaran aku, kayak misalnya kayak bensin, wifi, terus paket data, skincare aku, terus memang benar-benar keperluan aku pure, dan uang jajan aku kayak gitu kalau pengen jajan. Nah kalau yang makan itu aku biasanya kan aku nanti mau, karena aku masih kuliah dan aku bakal ada profesi nurse di rumah sakit. Kalau misalnya aku nggak bawa bekal, kan misalnya lapar tuh, aku bisa beli di kantinnya, tapi kemungkinan nggak setiap hari, cuman aku tetap budgetin satu hari itu 30.000, satu hari itu 10.000 seperti itu. Karena di Malang masih murah banget, nggak kayak di Kalimantan. Jadi aku bisa insya Allah makan satu kali makan 10.000 kayaknya udah nggak. Tapi nggak sama minum, karena minum aku bawa sendiri. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit, aku bawa minum 2 botol, 1 botol air putih dan 1 botol air jahe. Karena kalian tahu sendiri sekarang pandemi corona masih banyak, dan kalian tahu sendiri rumah sakit merupakan ibaratnya pabriknya corona. Karena kalau misalnya orang sakit ya pasti dibawa ke rumah sakit kan. Nah itu resiko penularannya tinggi. Jadi aku bener-bener tamengin diri aku, selain dengan berdoa dan berusaha menggunakan APD, aku juga ikhtiar dengan minum jahe. Nah itu aku nabung 200.000, 100.000 itu tabungan cash, dan 100.000 nya itu emas, karena aku pengen banget punya investasi emas kepingan, emas antam kayak gitu. Paket data 100.000, wifi 50.000. Nah aku selain suami aku ngasih ibu, aku juga ngasih ibu 100.000. Nggak apa-apa 100.000, aku paling beliin sabun cuci, terus kadang beliin garam, kadang minyak 2 liter, ya bantu-bantu sedikit lah guys kayak gitu. Aku sisihin dari uang yang dikasih suami aku, walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Nah untuk biaya wajib setiap bulan aku itu ada 750.000. Nah sedangkan untuk pengeluaran tidak wajib itu pengeluaran yang berubah-ubah jumlahnya. Skincare aku 210.000. Kenapa 210.000? Aku kan pakai MS Glow guys, cuman MS Glow itu kayak awet gitu loh, jadi aku bisa belinya itu nggak satu paket setiap bulan. Jadi aku budgetin 200.000, aku beli yang ecer aja. Soalnya yang biasanya cepet habis banget itu krim malam sama sabun muka. Tapi kalau toner dan krim siang itu aku bisa sampai tahan 1 bulan 2 minggu kayak gitu. Jadi
aku bisa budgetin 210.000, kadang itu juga masih lebihan. Uang jajan aku 100.000 nggak apa-apa, karena aku usahain ngurangin jajannya juga yang kayak biskuit biar enak gitu loh, biar banyak juga, biar ngenyangin. Lain-lain itu khusus seperti kayak sabun untuk aku, mungkin nanti beli masker dan lain-lain kayak gitu. Emergency itu kalau misalnya ada mungkin aku sakit atau gimana. Terus aku juga sisihin untuk 40.000 untuk sedekah. Nah, total dari pengeluaran pasti aku itu 550.000 tidak, pasti aku tuh 550.000 guys. Jadi 200 ditambah 750 ditambah 550, totalnya 1.500.000. Jadi nggak nyisa ya uang aku, pas-pasan banget. Jadi nggak bisa buat shopping. Terus kalau misalnya kalian ada yang nanya shopping gimana, terus main, apalagi aku sering ke cafe sama suami aku, jadi kita itu dari gaji suami aku itu udah kita posir untuk uang budget main 1 bulan kayak gitu, karena memang aku 1 bulan cuma 4 kali ketemu suami aku. Jadi ya kalau misalnya kita ketemu, kita benar-benar sering main, entah main ke kayak ke alam atau main paling sering itu kita ngafe, karena suami aku suka banget ngafe kayak gitu. Nah, ini aku catat untuk kemana uangku pergi. Jadi setiap pengeluaran yang aku catat, nah di sini aku tulis aku beli apa aja, terus harganya berapa, terus tanggal, terus apa yang kita beli, sama harga itu salah ya, bukan deskripsi tapi harga. Maaf ya kalau gambarannya kurang bagus, aku juga masih belajar gambar, soalnya dari dulu aku nggak terlalu pintar gambar, nggak kayak adik aku. Jadi ya hiasan-hiasan biasa aja sih biar aku semangat gitu. Soalnya aku tuh bermasalah banget guys untuk masalah keuangan. Aku sering boros banget, apalagi aku kan orang Kalimantan. Biasanya orang Kalimantan itu terkenal banget dengan keborosannya. Bahkan aku ingat waktu dulu aku awal-awal di Malang tahun 2016, aku pernah dibudgetin sama orang tua aku 5 juta per bulan, dan itu belum sama uang kos aku. Sumpah 5 juta per bulan untuk mahasiswa itu kayak wah banget, tapi aku selalu habis dan gak nyisa, bahkan kadang minta lagi. Nah dari itu aku bener-bener kayak pengen belajar gitu loh nabungnya. Sebenarnya suami aku tuh bisa ngasih lebih, bahkan pokoknya dia bilang boleh ngambil lebih, cuman aku yang membatasi diriku sendiri, karena aku tahu aku udah gak single lagi, aku udah punya suami dan bakal nanti kedepannya bakal punya anak, dan aku nggak boleh dong boros terus, dan intinya nggak boleh manjain aku dengan uang kayak gitu. Jadi aku minta sama suami aku 1,5 juta itu sudah semuanya, kecuali nanti uang main. Nah, uang main itu udah kita pos-posin dari gaji suami aku. Aku juga punya online shop guys, dan hasilnya itu lumayan, tapi aku tabung atau misalnya kalau ada biaya lebihan, kayak misalnya aku beli buku atau aku ngeprint atau fotokopi, kan kuliah sering ya kayak gitu, jadi aku pakai biasanya sedikit kayak gitu. Sama kadang aku juga ngasih sama orang tua aku yang di Kalimantan, walaupun gak banyak, kadang 100.000, kakek aku 100.000, nenek aku 100.000 kayak gitu. Yang penting ada ngasih, soalnya mereka juga tahu kalau aku masih kuliah, apalagi kan kuliah kesehatan. Aku itu SPP-nya aja 1 semester 15 juta guys. Jadi aku bener-bener aku nggak mau buat suami aku tuh kayak kesusahan karena sekolah aku. Jadi aku harus pintar buat sadar diri kayak gitu loh, kayak biar akunya nggak boros. Makanya doain aku ya biar bisa memperbaiki dari keuangan aku yang ambruk biasanya. Semoga dengan cara ini ngikutin kakak Strawberry on the Cake bisa berhasil, dan aku udah ngilangin kebiasaan buruk aku untuk boros seperti itu. Semoga channel ini juga bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar. Yang penting jangan lupa sedekah, berapapun uang yang kalian punya pasti semoga berkah seperti itu guys. Jangan lupa di subscribe ya guys, dan jangan lupa di like kalau misalnya menurut ini kalian bermanfaat. Jangan lupa di share juga. Terima kasih yang sudah dukung channel aku. Nah
ini 1 sampai 30 itu ketika misalnya ada uang jajan tadi, kalau aku nggak jajan nanti aku warnain. Semoga aku 100.000 tuh kuat ya buat jajan aku 1 bulan, bener-bener buat jajan doang kayak gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video aku, ditunggu part 2 nya ya.